Di sebuah panggung megah yang dipenuhi ribuan penonton, seorang wanita muda berdiri di bawah sorotan lampu. Namanya Amara, penyanyi papan atas Indonesia yang suaranya mampu membuat seluruh stadion terdiam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia bernyanyi dengan seluruh jiwanya. Setiap kali Amara selesai manggung, ribuan orang berteriak meminta satu lagu lagi. Ia selalu memberikan yang terbaik, karena baginya bernyanyi bukan sekadar pekerjaan, tapi napas kehidupannya. Tanpa suara, Amara merasa dirinya bukan siapa-siapa. Pagi itu, Amara tiba di kantor manajemennya untuk rapat besar. Dimas, manajernya sekaligus sahabat lamanya, menyampaikan kabar yang sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Amara mendapat kesempatan menggelar konser tunggal pertamanya di stadion terbesar di Jakarta. Konser itu dijadwalkan 2 minggu lagi. 50.000 tiket dijual, dan dalam waktu 3 hari saja, semuanya habis terjual. Media sosial dipenuhi antusiasme penggemar yang sudah tidak sabar menanti hari pertunjukan. Setiap hari, Amara berlatih vokal tanpa henti. Ia menyempurnakan setiap nada, menghafalkan setiap jeda, memastikan bahwa malam konsernya nanti akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Amara bukan dilahirkan dari keluarga kaya. Ia tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, anak seorang penjual jamu keliling. Suaranya pertama kali didengar dunia saat ia memenangkan kompetisi menyanyi di televisi 4 tahun lalu. Sejak itu, hidupnya berubah selamanya. Meskipun sudah menjadi bintang besar, Amara tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Di dompetnya selalu ada foto ibunya yang masih berjualan jamu di pasar. Setiap keberhasilan yang ia raih, ia persembahkan untuk wanita yang tidak pernah berhenti percaya padanya. Dimas selalu memastikan bahwa Amara tidak memaksakan diri. Ia mengatur jadwal latihan yang teratur, memastikan waktu istirahat yang cukup, dan selalu menyiapkan minuman hangat setelah setiap sesi vokal. Bagi Dimas, Amara bukan hanya klien, tapi keluarga. 7 hari sebelum konser, Amara berlatih hingga larut malam. Ia merasakan sedikit gatal di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang menghalangi suaranya di nada-nada tinggi. Tapi ia menganggapnya hanya kelelahan biasa dan memilih untuk terus berlatih. Malam itu, Amara sampai di apartemennya dengan tubuh yang sangat lelah. Ia minum air hangat, berbaring di tempat tidur, dan berbisik pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa besok pagi, dunianya akan mulai berubah. Keesokan paginya, Amara bangun dengan perasaan aneh di tenggorokannya. Saat ia mencoba bersenandung lagu yang selalu ia nyanyikan setiap pagi, suaranya terdengar serak dan pecah. Ia menelan ludah berkali-kali, berharap itu hanya efek bangun tidur. Di studio latihan, Amara mencoba memaksakan suaranya. Tapi setiap kali ia mencapai nada tinggi, suaranya pecah seperti kaca yang retak. Pemusik yang menemaninya saling berpandangan, dan Amara bisa merasakan kekhawatiran di mata mereka meskipun tidak ada yang berani berkata apa-apa. Dimas langsung menghentikan latihan dan membawa Amara ke dokter spesialis THT terbaik di Jakarta. Di ruang tunggu yang steril, Amara duduk dengan tangan saling meremas, berdoa dalam hati agar ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan obat biasa. Dokter memeriksa pita suara Amara dengan alat endoskopi. Layar monitor menampilkan pita suaranya yang merah dan membengkak. Diagnosisnya jelas, peradangan akut pada pita suara akibat penggunaan berlebihan. Dokter melarang Amara bernyanyi atau bahkan bicara keras selama minimal 2 minggu. 2 minggu istirahat total. Tapi konsernya tinggal 6 hari lagi. Amara menatap Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dimas hanya bisa menggenggam tangan Amara dan berkata bahwa mereka akan mencari jalan keluar. Tapi di dalam hatinya, Dimas sendiri tidak yakin.
Amara tidak mau menyerah. Ia mencoba pengobatan medis tercepat yang tersedia. Obat antiinflamasi dosis tinggi, terapi uap, vitamin injeksi. Ia meminum semua obat yang diresepkan dokter dengan harapan bahwa mukjizat medis bisa terjadi dalam hitungan hari. 3 hari berlalu, obat-obatan itu tidak memberikan perubahan yang berarti. Saat Amara mencoba bernyanyi lagi di kamar mandinya, yang keluar dari mulutnya hanya sebuah bisikan parau yang bahkan tidak bisa disebut suara. Air mata jatuh ke wastafel bersama harapannya yang perlahan runtuh. Malam itu, Amara menangis sendirian di apartemennya yang gelap. Ia memeluk bantal dan membiarkan isak tangisnya memenuhi ruangan. Baginya, kehilangan suara sama seperti kehilangan jati dirinya. Tanpa suara, ia merasa bukan siapa-siapa, hanya cangkang kosong dari seorang penyanyi. Berita tentang kondisi Amara mulai bocor ke media. Portal berita daring berlomba-lomba memuat spekulasi. Beberapa menulis bahwa Amara sakit parah, yang lain menuduh ini hanya strategi untuk menaikkan harga tiket. Tekanan dari luar semakin menambah beban yang sudah ia tanggung. Dimas duduk bersama tim produksi konser dalam rapat darurat. Wajah-wajah di ruangan itu tegang. Sponsor mulai bertanya, penyelenggara menuntut kepastian, dan Dimas harus memberikan jawaban yang belum ia miliki. Waktu terus berjalan, dan pilihan semakin sempit. Amara memutuskan untuk tidak membuka media sosialnya. Tapi rasa penasaran mengalahkannya. Ia membaca komentar demi komentar. Sebagian penggemar mendoakan, tapi tidak sedikit yang menyebarkan rumor kejam. Ada yang bilang karirnya sudah berakhir, ada yang bilang ia hanya mencari perhatian. Nita, sahabat Amara sejak kecil, datang ke apartemen tanpa diundang. Ia membawa sup hangat dan selimut tebal. Tanpa berkata banyak, ia duduk di samping Amara dan memeluknya. Kadang kehadiran seseorang jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kata penghiburan. Hari keempat sebelum konser, dokter memeriksa Amara sekali lagi. Peradangan sudah sedikit berkurang berkat obat, tapi pita suaranya masih terlalu lemah untuk bernyanyi. Dokter mengatakan dengan jujur bahwa pemulihan penuh tidak mungkin terjadi sebelum hari konser tanpa istirahat total. Malam itu, Amara duduk di depan pianonya yang sudah lama tidak ia sentuh. Jari-jarinya menekan tuts-tuts dengan lembut, memainkan melodi lagu pertama yang pernah ia nyanyikan di panggung kompetisi. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang mengalir mengikuti irama piano. Dimas akhirnya mengucapkan kata-kata yang paling ditakuti Amara. Ia menyarankan untuk membatalkan konser secara resmi. Secara logis, itu adalah keputusan yang paling masuk akal. Tapi bagi Amara, membatalkan konser itu sama seperti menyerah pada impian yang sudah ia kejar sejak kecil. Amara meminta waktu 1 malam untuk berpikir. Ia berjalan sendirian ke balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya tapi terasa kosong. 50.000 orang membeli tiket karena percaya pada suaranya. Dan kini suara itu menghilang, seolah dicuri oleh waktu. Di kamarnya, Amara membuka kembali media sosialnya dengan enggan. Ia menelusuri ratusan pesan dukungan dari penggemarnya. Beberapa mengirim video mereka bernyanyi lagu-lagu Amara sebagai bentuk semangat. Di antara ribuan komentar itu, satu pesan yang berbeda menarik perhatiannya. Pesan itu datang dari sebuah akun bernama obat_alam_nusantara. Isinya sederhana, menceritakan tentang seorang tabib di lereng Gunung Lawu yang sudah puluhan tahun mengobati gangguan suara dengan ramuan herbal tradisional. Akun itu menyertakan testimoni dari beberapa orang yang mengaku suaranya pernah dipulihkan. Awalnya Amara tidak percaya. Ia sudah menemui dokter spesialis terbaik di Jakarta, dan mereka tidak bisa membantunya secepat yang ia butuhkan.
Bagaimana mungkin seorang tabib di desa memiliki jawaban yang tidak dimiliki oleh ilmu kedokteran modern? Amara meletakkan ponselnya dan mencoba tidur. Tapi pagi itu, saat Amara bangun dan sekali lagi mendapati suaranya masih hilang, ia mengambil ponselnya dan membuka kembali pesan dari akun itu. Ia membacanya 3 kali. Lalu dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membalas pesan itu dan bertanya lebih lanjut tentang tabib yang dimaksud. Akun obat_alam_nusantara membalas dengan cepat. Ia memberikan nama dan alamat lengkap seorang tabib bernama Mbah Darmo yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Timur. Akun itu juga mengirimkan beberapa video pendek yang memperlihatkan orang-orang yang suaranya berhasil dipulihkan. Amara menceritakan tentang tabib itu kepada Dimas dan Nita. Dimas menatapnya dengan ragu, takut sahabatnya sedang putus asa dan mudah tertipu. Tapi Nita justru berpendapat lain. Tidak ada salahnya mencoba, katanya, apalagi saat tidak ada pilihan lain yang tersisa. Setelah berdebat selama 1 jam, Amara membuat keputusan. Ia akan pergi ke Gunung Lawu besok pagi. Dimas menghela napas berat tapi menyetujui, dengan syarat ia ikut menemani. Bagi Dimas, lebih baik menemani Amara dalam hal yang mungkin tidak masuk akal daripada membiarkannya pergi sendirian. Pagi-pagi buta, Amara dan Dimas berangkat menuju stasiun kereta. Amara meninggalkan dunia gedung pencakar langit dan lampu sorot, melangkah menuju sesuatu yang sama sekali berbeda. Pemandangan di luar jendela kereta perlahan berubah dari beton abu-abu menjadi sawah hijau yang membentang tanpa batas. Mereka sampai di kota kecil di kaki Gunung Lawu menjelang siang. Dari sana, mereka menaiki ojek motor melewati jalan berbatu menuju desa tempat Mbah Darmo tinggal. Amara yang terbiasa dengan kenyamanan kota, kini duduk di belakang motor dengan angin pegunungan menerpa wajahnya. Rumah Mbah Darmo sederhana, terbuat dari kayu jati tua dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Seorang pria tua berambut putih duduk di teras, sedang menumbuk sesuatu dengan lesung batu. Matanya tajam tapi wajahnya hangat. Ia tersenyum saat melihat Amara dan Dimas datang, seolah sudah tahu mereka akan tiba. Mbah Darmo tidak banyak bicara. Ia hanya meminta Amara membuka mulutnya, lalu memeriksa tenggorokannya dengan senter kecil. Setelah itu ia meraba leher Amara dengan jari-jari tuanya yang kasar tapi lembut. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Mbah Darmo kembali dengan sebuah mangkuk berisi cairan hijau kehitaman yang aromanya tajam dan menyengat. Ia juga membawa beberapa bungkusan kecil berisi rempah-rempah yang sudah diracik. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa ramuan ini harus diminum 3 kali sehari, dan tenggorokan Amara harus dikompres dengan air rebusan rempah setiap malam. Amara meminum ramuan pertamanya dengan mata terpejam. Rasanya pahit luar biasa, sepahit perjalanan yang sedang ia jalani. Tapi di balik rasa pahit itu, ada kehangatan aneh yang menjalar dari tenggorokannya turun ke dadanya. Mbah Darmo mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Malam itu, Amara menginap di rumah penduduk yang sederhana di dekat kediaman Mbah Darmo. Ia berbaring mendengarkan suara jangkrik dan angin yang melewati pepohonan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ketenangan menyelimuti hatinya. Di kota, ia tidak pernah mendengar keheningan seindah ini. Pagi hari di desa terasa berbeda dari pagi manapun di Jakarta. Udara pegunungan yang sejuk memenuhi paru-parunya. Mbah Darmo sudah menyiapkan ramuan kedua pagi itu. Amara meminumnya tanpa ragu, dan kali ini rasa pahitnya tidak lagi terasa begitu menusuk. Tubuhnya mulai menerima apa yang alam berikan. Setelah minum ramuan, Mbah Darmo mengajak Amara berjalan ke sebuah sumber mata air di lereng bukit. Ia meminta Amara untuk duduk di dekat air dan mendengarkan suaranya. Mbah Darmo berkata bahwa suara yang sesungguhnya tidak datang dari tenggorokan, tapi dari ketenangan jiwa.
Amara tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mencoba. Sore itu, Amara membantu ibu-ibu desa memasak di dapur tradisional. Ia memotong bumbu, mengaduk kuah, dan tertawa bersama mereka tanpa perlu mengeluarkan banyak suara. Di tengah kesederhanaan itu, Amara merasa lebih hidup daripada saat ia berdiri di atas panggung manapun. Hari kedua di desa berakhir. Esok adalah H2 sebelum konser. Amara belum mencoba bernyanyi karena Mbah Darmo melarangnya menggunakan suaranya selama proses pengobatan. Malam itu, Amara berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta bukan hanya suaranya yang kembali, tapi juga kekuatan untuk menerima apapun yang terjadi. Pagi itu, H2 sebelum konser, Mbah Darmo memberikan ramuan terakhirnya. Kali ini ramuannya berbeda, berwarna keemasan dengan aroma madu dan jahe. Setelah Amara meminumnya, Mbah Darmo menatapnya lama, lalu mengangguk dan berkata satu kalimat singkat, "Sekarang cobalah bersenandung." Dengan jantung berdebar, Amara membuka mulutnya perlahan. Ia bersenandung nada pertama dengan suara yang hampir tidak terdengar. Lalu nada kedua, sedikit lebih keras. Dan pada nada ketiga, suaranya keluar jernih, bersih, dan kuat. Air mata Amara langsung mengalir deras, dan Dimas yang berdiri di belakangnya langsung jatuh berlutut karena lega. Amara tidak bisa berhenti menangis. Ia memeluk Mbah Darmo erat-erat, dan pria tua itu hanya menepuk punggungnya dengan lembut. Suaranya masih sedikit rapuh, tapi fondasinya sudah kembali. Mbah Darmo memberikan persediaan ramuan untuk beberapa hari ke depan dan berpesan agar Amara tidak memaksakan suaranya hingga hari konser tiba. Amara dan Dimas bergegas kembali ke Jakarta. Di dalam kereta, Amara sesekali bersenandung pelan, dan setiap nada yang keluar dari mulutnya terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Dimas langsung menelepon tim produksi untuk mengabarkan bahwa konser tidak akan dibatalkan. Dari ujung telepon, terdengar teriakan kegembiraan. Begitu sampai di Jakarta, Amara langsung menuju studio untuk latihan ringan. Pemusiknya tidak percaya saat mendengar suara Amara mengalun kembali. Beberapa dari mereka menitikkan air mata. Suara Amara belum 100% pulih, tapi sudah cukup kuat untuk membawakan seluruh setlist konser. Malam sebelum konser, Amara meminum ramuan Mbah Darmo untuk terakhir kalinya. Ia duduk di balkon apartemennya, menatap kota Jakarta yang bergemerlap, dan tersenyum. Besok, 50.000 orang menunggunya. Dan kali ini, ia tidak akan mengecewakan mereka. Hari konser tiba. Stadion terbesar di Jakarta sudah mulai dipenuhi penonton sejak sore hari. Panggung megah yang dihiasi layar LED raksasa dan tata lampu spektakuler sudah siap menyambut sang bintang. Energi di udara terasa seperti listrik yang siap menyambar. Di ruang belakang panggung, Amara duduk di depan cermin. Wajahnya sudah dipula sempurna. Gaun konser pertamanya sudah melekat di tubuhnya. Tapi yang ia lihat di cermin bukan riasan atau gaun, melainkan seorang gadis kecil dari kota kecil yang pernah bermimpi berdiri di panggung sebesar ini. Dimas masuk ruangan dan memberitahu Amara bahwa 5 menit lagi ia harus naik ke panggung. Ia memeluk Amara sebentar dan berkata bahwa apapun yang terjadi di atas panggung nanti, ia sudah sangat bangga padanya. Amara mengangguk, menggenggam botol kecil berisi ramuan Mbah Darmo di sakunya, dan berdiri. Amara berjalan menuju sisi panggung. Dari balik tirai hitam, ia bisa mendengar derum 50.000 orang yang memanggil namanya. Lantai di bawah kakinya bergetar oleh hentakan kaki penonton yang tidak sabar. Amara menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya, dan melangkah ke dalam cahaya. Lampu sorot menyala. 50.000 orang berteriak, dan Amara berdiri di tengah panggung, kecil di antara kemegahan tata panggung itu, tapi lebih besar dari segalanya. Ia membawa mikrofon ke bibirnya, menutup matanya,
dan menyanyikan nada pertama. Suaranya mengalun jernih dan kuat, memenuhi seluruh stadion. Seluruh stadion terdiam saat suara Amara mengisi setiap sudut ruangan. Tidak ada yang tahu bahwa 4 hari yang lalu, suara itu hampir tidak ada. Tidak ada yang tahu tentang ramuan pahit di lereng gunung, tentang pria tua dengan lesung batu, tentang air mata di kamar mandi yang sepi. Di pertengahan konser, Amara membawakan lagu paling emosional dalam repertoarnya. Suaranya bergetar bukan karena lemah, tapi karena setiap lirik mengandung makna yang kini jauh lebih dalam. Para penonton menyalakan lampu ponsel mereka, dan stadion berubah menjadi lautan bintang yang bergoyang perlahan. Sebelum lagu terakhir, Amara berbicara kepada penontonnya. Suaranya yang biasanya penuh percaya diri, kini terdengar lembut dan rapuh. Ia menceritakan bahwa minggu lalu ia hampir kehilangan segalanya. Dan bahwa ia berdiri di sini malam ini karena seorang pria tua di desa kecil yang percaya bahwa alam bisa menyembuhkan apa yang manusia hampir menyerah untuk menyembuhkan. Lagu terakhir mengalun. Amara bernyanyi dengan seluruh jiwa yang ia miliki. Setiap nada adalah ucapan terima kasih kepada Mbah Darmo yang tidak mengenalnya tapi bersedia menolongnya, kepada Dimas yang tidak pernah meninggalkannya, kepada Nita yang datang tanpa diminta, dan kepada orang asing di media sosial yang mengirimkan satu pesan yang mengubah segalanya. Seminggu setelah konser, Amara kembali ke desa di lereng Gunung Lawu. Ia duduk bersama Mbah Darmo di teras rumahnya yang sederhana. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati suara alam yang mengalir bersama angin. Dan saat Amara bersenandung pelan, Mbah Darmo tersenyum. Karena suara yang paling indah bukanlah yang keluar dari panggung, tapi yang lahir dari hati yang bersyukur.